Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Halimah, saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini dari kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode stimulus perilaku prososial untuk anak usia 4-5 tahun. Perilaku prososial merupakan perilaku yang muncul dalam konteks sosial, sehingga perilaku prososial ini meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain tanpa memperdulikan motif-motif si penolong. Perilaku prososial juga diartikan sebagai perilaku yang dilakukan secara sukarela yang dapat menguntungkan atau menyenangkan orang lain. Karena perilaku prososial ini mencerminkan suatu tindakan nyata, seperti membantu atau menolong orang lain. Perilaku prososial ini sangat penting ditumbuhkan pada anak sejak dini, agar anak dapat beradaptasi dan melatih sosial emosional. Perilaku prososial tidak lepas dari didikan orang tua, di mana orang tua berperan penting dan aktif dalam mengembangkan perilaku prososial anak. Dalam prosesnya, perilaku prososial dapat distimulus melalui berbagai kegiatan, baik itu melibatkan anak secara aktif maupun pasif. Anak yang memiliki perilaku prososial akan mudah diterima dimanapun mereka berada. Mereka akan mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga mereka akan gampang mendapatkan teman baru. Anak yang memiliki perilaku prososial yang baik merupakan titik awal bahwa anak tersebut mempunyai kecerdasan sosial yang tinggi. Saya akan menjelaskan cara menumbuhkan sikap prososial pada anak. Yang pertama, interaksi. Ajari anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Interaksi ini bisa menggunakan kegiatan bermain yang menyenangkan. Melalui kegiatan bermain ini, anak akan mulai mengenal dan akrab dengan satu sama lain. Kemudian yang kedua, mengekspresikan emosi. Ajari anak untuk mengekspresikan emosi mereka sesuai dengan keadaan yang ada, atau sesuai dengan kondisi yang ada. Kita sebagai orang tua atau pendidik dapat menciptakan media atau permainan yang menggunakan simbol atau stiker atau emoticon atau karakter yang dapat mewakili perasaan seperti sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Menggunakan simbol atau karakter tersebut diharapkan anak dapat menggunakannya untuk mengekspresikan emosi. Saya memiliki media untuk mengenalkan emosi atau ekspresi pada anak. Nah, di dalam kotak ini terdapat beberapa gambar yang mewakili perasaan, seperti ini sedih, kemudian tertawa, marah, kemudian tertawa, dan lain sebagainya. Nah, cara mainnya media ini sangat mudah. Yang pertama, anak dapat mengambil salah satu gambar yang ada dalam sini. Misal anak mendapatkan gambar menangis. Nah, kemudian sebagai orang tua atau pendidik bisa menanyakan, ini gambar apa? Setelah anak menjawab ini gambar orang menangis, lalu kita bisa menyuruh anak untuk menirukan gambar ini, seperti menirukan gambar orang menangis. Lalu setelah anak bisa menirukannya, kita bisa menanyai anak, teman-teman kalau menangis itu kenapa ya? Teman-teman kalau menangis kenapa? Seperti itu. Mungkin banyak anak yang menjawab mungkin karena jatuh, atau mungkin karena tidak dituruti kemauannya atau yang lain. Itu artinya anak dapat mengenal atau melakukan atau mengekspresikan emosi mereka sesuai dengan kondisi yang ada. Ketiga, sikap menghargai teman. Bentuk penghargaan anak terhadap teman adalah dengan cara membangun kesadaran untuk menghormati dan menghargai hak orang lain, seperti menghargai pendapat orang lain dan memberi pujian pada karya teman. Diharapkan dengan anak terbiasa menghargai dan menghormati orang lain akan memunculkan sikap empati dan toleransi sejak dini. Yang terakhir atau yang keempat adalah sikap kerjasama. Kerjasama yang tercipta antar teman, antar anak
akan menumbuhkan rasa ingin selalu berbagi dengan teman, semisal berbagi mainan, bergantian mainan, berbagi makanan atau minuman, dan lain sebagainya. Saya akan menjelaskan metode stimulus perilaku prososial untuk anak usia 4-5 tahun. Yang pertama, menggunakan metode bermain peran. Metode ini sangat membantu dalam mengembangkan setiap kemampuan anak. Dengan bermain peran ini, anak akan mendapatkan kemampuan prososial untuk bermain dengan teman sebaya, bekerja sama, dan saling tolong-menolong. Yang kedua, metode bercerita. Guru atau orang tua dapat bercerita tentang suatu legenda, dongeng, mitos, atau sebuah kisah yang di dalamnya terselipkan nilai-nilai moral atau intelek tertentu. Jadi, bercerita ini memberi ruang lingkup yang bebas kepada anak untuk mengembangkan kemampuan bersimpati dan berempati terhadap peristiwa yang menimpa orang lain. Hal ini yang mendasari anak untuk memiliki kepekaan sosial. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah metode pembiasaan keteladanan. Metode pembiasaan keteladanan adalah kegiatan pemberian contoh perilaku positif dari orang tua maupun pendidik PAUD kepada anak dengan harapan agar anak dapat meniru perilaku positif tersebut. Di metode pembiasaan keteladanan ini akan menanamkan suatu kedermawanan seperti berinfak di setiap pagi dan melalui keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi bersedekah atau menyumbang itu adalah suatu kesediaan untuk memberikan sebagian miliknya atau hartanya kepada orang lain. Dengan kita mengajarkan kepada anak untuk berinfak setiap pagi dan ikut menggalangkan dana akan menumbuhkan sikap saling berbagi dan suka menolong. Nah, itu tadi metode dan cara menumbuhkan sikap perilaku prososial untuk anak yang dapat saya paparkan. Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.